atau Dia bab 10. Yayu mencari pekerjaan. Dodit, ibunya mendekatinya. Ambil saja, 500 meter itu besar. Kita akan mendapatkan penghasilan dari sana, bisik ibunya. Dengan tanah selebar 500 meter, dia tidak perlu berjualan lagi. Dodit menatap ibunya, kemudian menatap ke arah keluarga itu. Keputusanku tetap, aku akan tetap menikah dengan anak Anda. Lusa adalah waktu yang tepat, ujarnya tegas, lalu duduk di kursi layaknya pemilik rumah itu. 1000 meter. Pak Dodi menawarkan kebun tehnya kembali. Dodit tetap pada pendiriannya. Dodit, itu sudah besar, ambil saja. Kapan lagi kita punya tanah selebar itu? Bisik ibunya lagi. Sudahlah, tidak usah tawar-menawar. Nikahkan saja kami. Pak Dodi menghembuskan nafas secara kasar. Dia seperti mengerti jika itu adalah rencana Dodit. Terus menolak sampai dia memberikan semua perkebunan dan tanahnya. Baiklah, lusa pernikahan kamu dan anakku, ujar Dodi. Hal itu membuat Dodi tersenyum, tapi tidak dengan istri-istrinya. Sekarang kamu bisa pulang dan kembali lusa. Tidak segampang itu. Bisa saja kamu menyuruh anakmu kabur dari sini, seperti adikku yang juga kabur darimu. Aku dan ibuku akan tetap di sini. Jadi berikan aku dan ibuku kamar. Apa? Dodi terkejut dengan pikirannya yang telah terbaca oleh Dodit. Dengan terpaksa Dodi memerintahkan pembantu di rumahnya menyiapkan 2 kamar. Setelah Dodi dan Nani masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, tinggallah Dodi dan ketiga istrinya dan anaknya di ruangan itu. Aku tidak mau menikah, Bunga menangis. Bunga, istirahat ya, nanti ibu dan bapak menyelesaikan ini, ujar istri pertama. Bunga pergi ke kamar, diantar istri ketiga. Mas, aku nggak mau Bunga menikah, ujar istri pertama. Mas pun tidak mau, sahutnya, dan mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Dodit dan Nani. Bus yang membawa Yayu sampai di terminal ibu kota. Yayu turun dari bus itu dengan raut wajah bingung. Dia tidak memiliki nomor ponsel Giwang, begitupun alamat Giwang. Andai dia memiliki nomor ponsel Giwang, dia tetap tidak akan menghubungi sepupunya. Dia sangat malu bertemu dengan Giwang dan Adlan, semua karena ibunya dan juga Dodit. Dia menatap kesibukan di terminal itu. Banyak penumpang yang turun dari berbagai macam nama bus, serta banyak juga yang menunggu keberangkatan. Dia berjalan keluar dari terminal, dan ketika di depan terminal, dia menatap ke arah kanan dan kirinya, serta menatap ke arah depan. Aku harus kemana? Gumamnya bingung. Karena tidak ada arah tujuan, dia melangkahkan kakinya ke arah kanan. Berjalan di trotoar, sembari memikirkan apa yang akan dilakukannya di kota itu. Menatap bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, serta menatap beberapa toko serta supermarket. Lalu muncul ide di dalam benaknya untuk melamar pekerjaan di sana. Dia mencari kios fotokopi untuk mengkopi ijazahnya. Setelah itu, dia membeli beberapa amplop coklat, lalu meletakkan ijazah yang telah difotokopi ke dalam amplop coklat. Bismillah, gumamnya, lalu melangkahkan kakinya menuju toko-toko yang ada di pinggir jalan. Dia berhenti kepada satu toko roti. Dia mempunyai hobi memasak dan sangat berharap diterima di toko itu. Permisi, ujarnya. Lalu pegawai toko menghampirinya. Mbak, apa ada lowongan di sini? Tanyanya. Tidak ada, sahut si pegawai. Terima kasih. Ayu melangkahkan kakinya keluar dari toko itu. Kemudian lanjut ke toko-toko yang lain dan hasilnya tetap sama. 10 toko dan minimarket sudah didatanginya, tapi tidak ada yang membutuhkan pegawai. Ternyata mencari pekerjaan di sini susah, gumamnya sedih. Perut yang sedari tadi sudah berbunyi harus segera diisi. Dia membuka tas ransel dan melihat uang yang diberikan ibunya. Uang dengan berjumlah 1 juta ada di dalam tasnya. Tapi dia tidak menggunakan uang itu, melainkan menggunakan uang tabungannya. Dia membeli 1 bungkus nasi dan membawa makanan itu ke halte. Duduk di sana sembari menghabiskan makanannya. Jam berapa, Mbak? Tanyanya kepada seorang wanita yang sedang menunggu bus. Jam 1, sahut si wanita. Aku harus mencari tempat tinggal. Semoga uang ini cukup untuk membayar uang sewa. Gumamnya lalu mempercepat makannya. Setelah itu dia kembali berjalan mencari pekerjaan, sekaligus mencari tempat tinggal. Tidak ada satupun yang membutuhkan karyawan. Akhirnya dia fokus mencari tempat tinggal. Dia masuk ke dalam gang-gang sempit. Bu, di sekitar sini ada tempat kos? Tanyanya. Ada di sana, sahut si ibu. Yayu berujar berterima kasih, lalu berjalan menuju tempat yang dikatakan ibu tadi. Terlihatlah sebuah pagar tinggi ada di depannya. Duh, berapa harga sewa 1 kamar di sini? Gumamnya bingung. Semoga tidak mahal. Yayu masuk ke dalam pagar itu. Dia dapat melihat banyak kamar-kamar di lantai 1 dan 2, serta kendaraan roda 2 ada di depan setiap kamar. Dia mengetuk salah satu pintu kamar yang terbuka. Permisi, teriaknya. Iya, seorang wanita keluar dari kamar itu. Mbak, di sini ada kamar kosong, tanyanya. Coba tanya ke belakang. Wanita itu menunjuk ke arah ujung. Yayu berjalan ke arah yang ditunjuk. Dia kembali mengetuk pintu kamar.
Keluarlah seorang wanita parubaya. "Bu, di sini ada kamar kosong," tanyanya. "Ada," sahut si ibu, lalu keluar dari kamar dan menaiki anak tangga. Yayu ikut menaiki anak tangga itu, sampai mereka berhenti pada satu kamar yang berada di ujung. "Ini kamarnya," ujar si ibu yang ditugaskan pemilik untuk mengurusi tempat itu. Yayu dapat melihat kamar dengan ukuran cukup kecil, dan juga kamar mandi yang sangat kecil, serta kasur busa dan lemari plastik. "Berapa harga sewa di sini?" tanyanya. 700.000. "Apa?" Yayu kaget. Kamar yang sangat kecil tapi dihargai sangat mahal. "Tidak bisa kurang. Saya baru saja datang dari kampung dan belum mendapat pekerjaan," ujarnya jujur. Berharap ibu itu mau menurunkan harga. "Tidak bisa, kamar di atas lebih murah dari di bawah. Di bawah malah 800.000, ujar si ibu, sembari memperhatikan penampilan Yayu. Yayu terlihat bingung. "Terima kasih, Bu," ujarnya dan berlalu. Dia lebih memilih mencari tempat tinggal lain yang harganya di bawah dari harga yang ditawarkan. "Tunggu," panggil ibu itu. Yayu menoleh. "Kamu bayar saja setengahnya dulu untuk 2 minggu ke depan," ujar si ibu. Yayu terlihat ragu. 350.000 uang yang sangat banyak, dan hanya untuk 2 minggu. Menurutnya dia bisa mencari tempat tinggal yang lebih murah dari yang ada di depannya. "Kamu butuh pekerjaan?" tebak ibu itu. "Iya, Bu, saya tamatan kejuruan." "Ayo," ibu itu mengajak Yayu ke kamar yang lain. Wanita itu mengetuk salah satu kamar sampai pintu kamar terbuka, dan terlihat seorang wanita yang usianya seperti Giwang, atau malah lebih tua dari Giwang. "Lus, ada lowongan gak?" tanya ibu itu. "Untuk siapa?" tanya si wanita sembari melirik ke arah Yayu. "Untuk Adi ini, dia baru datang dari kampung. Dia sedang mencari pekerjaan." Ibu itu menunjuk ke arah Yayu. Wanita itu memperhatikan wajah Yayu serta penampilan gadis belia itu. "Apa kamu bisa berhias?" tanya si wanita itu. "Memangnya saya mau bekerja di mana?" tanya Yayu. "SPG Produk Kecantikan," sahut Lucy. "Berapa gaji di sana, Mbak?" tanyanya lagi. "Untuk karyawan baru biasanya 3 juta, tapi jika penjualan memenuhi target akan mendapatkan bonus lagi," jelas Lucy. Mendengar 3 juta saja sudah membuat Yayu senang. "Apa saja yang harus saya persiapkan?" tanya Yayu semangat. "Kamu bawa ijazah?" tanya Lucy lagi. "Bawa, Mbak." Yayu menyerahkan satu amplop dan menyerahkan ke Lucy. "Jadi bagaimana? Jadi sewa kamarnya?" tanya ibu itu. "Jadi, Bu, tapi setengah dulu ya, Bu." Ibu itu menganggukkan kepalanya. Lalu Yayu menyerahkan uang kepada si ibu. Setelah itu dia diajari Lucy cara berhias dan menjelaskan macam-macam kosmetik, serta dia juga diajarkan cara menawarkan masing-masing produk ke konsumen. "Masa percobaan 1 bulan. Jika penjualan kamu memenuhi target, kamu akan dikontrak selama 1 tahun dan mendapatkan seragam seperti ini." Lucy menunjukkan seragamnya berwarna pink. Yayu menganggukkan kepalanya. "Apa kamu punya baju putih dan celana hitam?" "Aku tidak bawa." Lucy mengeluarkan sesuatu dari dalam lemarinya. "Coba pakai ini, cukup tidak?" Lucy mendekatkan kemeja putih lengan panjang dan juga celana panjang kepada Yayu. "Cukup, Mbak, terima kasih," ujarnya senang. Kemudian mereka kembali berhias sembari berbicara banyak hal. Dodi terbangun karena perutnya lapar. Ketika dia melirik jam di dinding, waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. "Tidak ada yang membangunkanku," gerutunya, lalu beranjak dari kasur dan keluar dari kamar. Setelah itu mengetuk pintu kamar ibunya. Dia mengetuk beberapa kali, lalu dia membuka pintu kamar ibunya. "Bu," ujarnya melihat ibunya sedang memegang perut. "Apa yang terjadi?" "Apa yang tadi masih sakit?" tanyanya sembari melihat ibunya terus memegang perut. "Perut ibu tidak sakit, hanya saja..." Nani menaikkan celananya, lalu menunjukkan bekas biru di tulang kering di kakinya. "Kurang ajar," Dodit mengepalkan tangannya. "Kita pergi saja dari sini. Ibu tidak ingin tinggal di sini." "Aku tidak akan pergi dari sini sebelum menguasai semua kekayaannya." "Tapi mereka tidak menyukai kita. Bagaimana kita mau tinggal di sini? Bisa saja dia meracuni kita atau malah membunuh kita di sini," ujar ibunya takut. Dodit menelaah semua ucapan ibunya. "Aku tahu harus melakukan apa." Dodit membawa ibunya keluar dari kamar. Ketika di ruang keluarga dia bertemu Dodi dengan ketiga istrinya. Dodit pergi begitu saja. Hal itu membuat Dodi bingung. "Mau kemana kalian?" tanyanya bingung. "Ke kantor polisi," sahut Dodit sembari memegang ibunya. "Untuk apa?" tanya istri ketiga. "Untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau kalian telah menyiksa ibuku," sahut Dodit lalu menunjukkan kaki ibunya yang biru karena diinjak dan dipukul Dodi. "Bisa kita bicarakan itu baik-baik?" Dodi takut, yang mana akan membuat namanya jelek. Apalagi banyak warga yang melihatnya ketika dia membawa Nani dan Dodit. "Biarkan saja dia pergi," bisik istri pertama. Tapi Dodi mengacuhkan ucapan istrinya. "Kita bicarakan ini baik-baik. Dari pagi kalian belum makan, ayo makan dulu," ujar Dodi ramah. Dodit melirik ibunya.
Lalu dia membawa ibunya kembali masuk ke dalam rumah, bersambung.